What about my father? Dahulu kala, diceritakan ada sebuah kerajaan yang sangat damai yang dipimpin oleh raja dan ratu yang sangat bijaksana. Suatu malam di musim dingin, badai salju menerjang negeri itu. Tapi saat itu sang raja dan ratu juga mendapatkan hadiah yang sangat indah, yaitu seorang putri. Dan untuk mengenang kejadian itu, orang tuanya menamai gadis itu Putri Salju. Dan saat dia tumbuh besar, raja dan ratu mengajarinya jika hasil bumi milik semua orang yang merawatnya. Sang putri diajarkan untuk memimpin dengan cinta, karena suatu hari dia ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Sang raja dan ratu pun melihat dengan bangga saat Putri Salju tumbuh menjadi putri yang baik dan adil. Tapi tidak lama berselang, sang ratu jatuh sakit dan meninggal dunia, yang membuat Putri Salju dan sang raja sangat berduka. Di tengah-tengah kesedihan mereka, tiba-tiba seorang wanita cantik dari negeri yang jauh datang ke istana. Kecantikannya sangat mempesona, seolah memberinya kekuatan luar biasa. Dan akhirnya sang raja menikahi wanita tersebut. Tapi yang tidak orang ketahui, di balik sosoknya yang cantik, dia ternyata adalah seorang penyihir yang jahat. Dia hanya mementingkan kecantikannya sendiri dan kekuatan yang dia miliki. Dan untuk melindungi kekuatannya, dia menyimpan sebuah cermin ajaib yang hanya bisa menjawab satu pertanyaan sederhana, yaitu siapakah wanita paling cantik di dunia? Setelah menjadi ratu, dia langsung merebut kekuasaan dan mengabarkan jika ada sebuah ancaman dari kerajaan selatan. Sang raja yang baik hati pun berjanji untuk melindungi rakyatnya. Sebelum pergi, sang raja memberikan putrinya sebuah kalung liontin. Tapi naasnya, sang raja tidak pernah kembali. Semenjak kejadian itu, kerajaan yang dulunya damai sekarang diselimuti ketakutan. Dan kekuasaan ratu baru semakin besar. Dia menjadikan petani sebagai prajurit yang hanya setia padanya dan merampas semua harta kerajaan untuk dirinya sendiri. Bahkan dia menjadikan Putri Salju sebagai pelayan dan mengurungnya di dalam istana. Tapi selama cermin ajaib mengatakan sang ratu masih yang tercantik, Putri Salju masih aman dari rasa iri sang ratu. Beberapa tahun pun berlalu, kini sang putri sudah tumbuh remaja. Tapi orang-orang mulai lupa jika dulu ada seorang putri yang bernama Putri Salju. Suatu hari, saat sang putri mengepel lantai, dia melihat seorang pemuda yang mencuri kentang karena dia dan teman-temannya sedang kelaparan. Queen has plenty already. Oh, Should be of any help to anyone. all she does is think. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Putri Salju kemudian menemui sang ratu dan belum menyadari jika sang ratu adalah seorang penyihir jahat. Dia mencoba membujuk sang ratu untuk berbagi dengan para rakyat yang sekarang sedang kelaparan. Tapi tentu saja sang ratu tidak peduli dengan rakyatnya, karena yang dia pikirkan hanyalah dirinya sendiri. Di tengah-tengah obrolan mereka, datang seorang prajurit membawa pria yang mencuri kentang tadi ke hadapan sang ratu. Si pria kemudian mengatakan jika dia mencuri atas nama sang raja dan hanya setia pada satu raja yang sesungguhnya. Tentu saja sang ratu langsung menghukumnya. Tapi Putri Salju sempat mengatakan jika ayahnya pasti akan memberikan pengampunan kalau itu hanya sebatas kesalahan kecil. Mendengar itu, si pria sempat kaget karena mengetahui jika gadis di depannya adalah sang Putri Salju. Tapi sang ratu tetap bodoh amat dan menghukum si pria. Isn't this what you want?
Subjects await you, Snow White. That you've made. Go back to your well, Snow White. Karena merasa kasihan, dengan kelembutan hatinya, sang putri diam-diam membebaskan si pria yang diikat di pintu gerbang istana. Dan dia hanya bisa melihat si pria pergi dari balik pintu yang selama ini mengurungnya. On a wish through the water some way. Tapi dari atas, sang ratu melihat semuanya. Sang ratu kemudian bertanya kepada cermin ajaibnya, siapakah wanita tercantik di dunia? Disinilah sang ratu mendengar perkataan dari cermin ajaib jika dia melihat sosok wanita yang baru mengenal dunia. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kelembutan hatinya. Dan si cermin melihat jika gadis itu lebih cantik dari sang ratu. Dan gadis itu tidak lain adalah Putri Salju. Karena rasa iri sang ratu, dia memerintahkan seorang pemburu untuk membawa Putri Salju jauh ke dalam hutan. Dan saat tiba di sana, dia menyuruh si pemburu untuk menghabisi sang putri. Si pemburu sempat menolak karena dia menganggap jika sang putri hanyalah seorang gadis. Tapi sang ratu beralasan jika Putri Salju telah membebaskan si pria pencuri kentang dan secara tidak langsung telah menentangnya. Dia meminta si pemburu untuk menaruh jantung si putri ke dalam kotak sebagai bukti kesetiaan si pemburu. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya, akhirnya Putri Salju bisa kembali melihat dunia luar. Dia kembali memetik apel seperti yang dia lakukan saat masih kecil. Tapi tiba-tiba si pemburu mengarahkan pisau ke leher sang putri. Sang putri yang kaget sempat bertanya kepada pemburu apa maksud dari semua ini. Karena si pemburu masih memiliki hati nurani dan mengingat kebaikan orang tua Putri Salju saat memimpin kerajaan. Dia pun melepaskan Putri Salju dan menyuruhnya untuk lari dari sana. Sekalian memberitahunya jika sang ratu adalah orang yang jahat. Dan dia jugalah yang menyuruh si pemburu untuk membunuhnya. Si pemburu juga mengatakan jika sang ratu adalah pembohong. Dan selama ini Putri Salju tidak mengetahui kebenaran soal ayahnya. Belum sempat bertanya lebih lanjut, si pemburu terus menyuruhnya lari ke hutan sebelum dia berubah pikiran. Putri Salju yang terus berlari ke dalam hutan hampir ditangkap oleh monster pohon yang ada di sana. Tapi dia lolos karena terjatuh ke dalam lubang dan muncul di sebuah tempat misterius. Di tempat itu, banyak binatang-binatang kecil yang datang menghampiri Putri Salju dan mengarahkannya ke suatu tempat. Setelah mengikuti para binatang, Putri Salju melihat sebuah rumah. Dia pun diajak masuk oleh binatang yang ada di sana dan Putri Salju langsung tidur setelah melihat kasur. Sedangkan di tempat lain terlihat ada 7 kurcaci yang sedang menambang berlian. Dan mereka adalah penghuni dari rumah tersebut. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, para kurcaci itu pun pulang ke rumah mereka. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat ada seorang manusia tidur di tempat tidur mereka. Be careful, Dobby. Tapi akhirnya ketegangan mereda setelah mereka tahu jika wanita itu adalah sang Putri Salju. Kurcaci yang bernama Dog kemudian menyarankan Putri Salju untuk tinggal di sana sampai dia tahu kemana akan pergi. Karena dirasa ada benarnya, Putri Salju memutuskan untuk menginap di tempat itu sampai dia memiliki rencana selanjutnya. Taught me that it was important to learn a name. And what exactly? You'll be safe from the queen. Kembali ke sang ratu.
Setelah si pemburu kembali, dia kembali bertanya ke cermin ajaibnya siapa wanita paling cantik di dunia. Tapi cermin ajaib mengatakan jika jauh di suatu tempat di hutan ada wanita yang paling cantik dan dia bernama Putri Salju. Mendengar itu, sang ratu kemudian membuka kotak yang ternyata hanya berisi apel. Sadar si pemburu telah berkhianat, sang ratu pun langsung memenjarakannya. Kemudian, sang ratu yang jahat memerintahkan kaptennya menyisir hutan untuk menemukan Putri Salju dan jangan kembali tanpa membawanya. Find Snow White. Keesokan harinya, Putri Salju yang ingat dengan perkataan si pemburu jika sang ratu adalah pembohong, berpikir jika mungkin saja ayahnya masih selamat, lalu memutuskan untuk mencarinya. Berbekal informasi dari para kurcaci yang mengatakan jika ada kawanan bandit di sekitaran hutan yang berjuang atas nama sang raja, Putri Salju pun mencoba untuk mencari para bandit tersebut dengan harapan bisa menemukan ayahnya. Setelah berjalan lumayan jauh, Putri Salju melihat jika ada pasukan kerajaan yang mendekat. Untungnya dia tidak ketahuan karena ditolong oleh si pria pencuri kentang dan baru diketahui jika namanya adalah Jonathan. Jonathan mengajak Putri Salju bertemu dengan teman-temannya. Ternyata Jonathan adalah pemimpin dari bandit yang dimaksud. Tapi sayangnya Jonathan juga tidak mengetahui keberadaan sang raja. Tapi tidak jauh dari sana, keberadaan mereka telah diketahui oleh pasukan kerajaan yang ingin menangkap Putri Salju. Karena merasa kondisi berbahaya, Jonathan menyuruh Putri Salju untuk pergi dari sana. Sementara dia dan teman-temannya akan menahan pasukan kerajaan. Tapi Putri Salju yang baik hati tidak ingin pergi begitu saja. Dengan dibantu para binatang yang ada di sana, Putri Salju berhasil mengalihkan perhatian prajurit kerajaan yang membuat Jonathan dan teman-temannya bisa lolos. Setelah kembali ke kelompok Jonathan, disinilah Jonathan mengatakan jika alasan dia berjuang atas nama sang raja karena orang tua Putri Salju tidak pernah takut. Sedangkan rakyat sekarang membenci sang ratu, tapi mereka semua juga takut kepadanya. Tapi tidak jauh dari sana, ada satu pasukan yang melihat keberadaan mereka. Saat Putri Salju akan dipanah, Jonathan yang menyadari hal itu langsung melindungi Putri Salju yang mengakibatkan bahunya terkena panah. Putri Salju yang teringat dengan para kurcaci kemudian membawa Jonathan ke sana untuk diobati. Wins! She's poisoned. Please. Setelah beberapa lama menunggu, untungnya panahnya bisa dicabut dan Jonathan tidak mengalami luka yang serius. Dari kejadian itu, Putri Salju mulai merasakan cinta dalam dirinya setelah nyawanya diselamatkan oleh Jonathan. Dan hal yang sama juga dirasakan oleh Jonathan. Di tengah-tengah rasa bahagia yang mereka rasakan, mereka mendengar kedatangan prajurit kerajaan. Jonathan kemudian meminta Putri Salju untuk tetap tinggal, sementara dia akan pergi mengalihkan perhatian agar prajurit tidak menemukan tempat para kurcaci. Dia berjanji 2 hari lagi akan kembali. Dan pada saat itu, dia mengajak Putri Salju untuk pergi ke kerajaan selatan untuk mencari keberadaan sang raja. Sebelum pergi, Putri Salju memberikan kalung peninggalan ayahnya kepada Jonathan. Tapi konyolnya, Jonathan yang berniat mengelabui prajurit malah terkena jebakan dan berhasil ditangkap. Jonathan kemudian dibawa menghadap sang ratu. Sang ratu yang melihat kalung milik Putri Salju kemudian bertanya ke pasukannya di mana mereka menemukan si Jonathan. Setelah memenjarakan Jonathan, sang ratu yang licik kemudian meramu sebuah minuman yang membuatnya menjadi nenek tua setelah meminumnya.
Tidak lupa dia mencelupkan sebuah apel ke dalam ramuan yang akan membuat Putri Salju tidur untuk selamanya hanya dengan satu gigitan dari apel tersebut. Dan penawarnya adalah sebuah ciuman dari cinta sejati. Setelah rencananya siap, sang ratu kemudian keluar dari istana melalui pintu rahasia di balik istana untuk menemui Putri Salju. Singkat waktu, akhirnya sang ratu berhasil menemukan rumah para kurcaci berkat bantuan burung kampret miliknya. Setelah bertemu dengan Putri Salju, dengan liciknya sang ratu mengatakan jika dia adalah pembawa pesan dari Jonathan. Karena sang ratu membawa kalung Putri Salju yang dia berikan kepada Jonathan, Putri Salju pun masuk ke dalam perangkap sang ratu. Dia mengatakan jika Jonathan telah ditangkap oleh sang ratu. Mengetahui hal itu, Putri Salju berniat untuk menolong Jonathan. Sebelum pergi, sang ratu memberikan Putri Salju apelnya untuk bekal di perjalanan. Dengan polosnya, Putri Salju menerima apel tersebut lalu memakannya. Dan seketika, Putri Salju langsung lemas dan larut dalam tidur abadi. Di detik-detik terakhirnya, akhirnya sang ratu mengatakan sebuah fakta soal sang raja. Jika sebenarnya dia telah menghabisi sang raja. Setelah sang ratu pergi, para kurcaci pun baru tiba setelah diberitahu oleh para binatang yang ada di sana. Tapi sayangnya mereka semua sudah terlambat. His heart can be at rest. Sedangkan di istana, akhirnya cermin ajaib mengatakan jika sang ratulah wanita tercantik di dunia. Sementara itu, Jonathan yang dipenjara di tempat yang sama dengan si pemburu terus berusaha untuk meloloskan diri. Si pemburu yang sudah putus asa mengatakan jika apa yang dilakukan oleh Jonathan adalah hal yang sia-sia. Jonathan mengatakan jika dulunya dia juga lupa pernah memiliki keberanian. Tapi semuanya berubah setelah dia bertemu Putri Salju. Dia mengatakan jika Putri Salju masih berjuang untuk rakyatnya, padahal dia bisa saja melarikan diri. Maka dari itu, Jonathan juga tidak akan meninggalkan sang putri. Setelah mendengar itu, semangat si pemburu kembali bangkit. Dan setelah bekerja sama, akhirnya mereka berhasil meloloskan diri. Mereka kemudian membagi tugas, si pemburu akan mengecek penjaga, sedangkan Jonathan pergi ke tempat Putri Salju. Let's out 1 mile from the royal stables. Setelah tiba di sana, Jonathan pun kaget melihat kondisi Putri Salju yang jatuh dalam tidur abadinya. Dengan perasaan sedih, Jonathan kemudian mencium Putri Salju sebagai penghormatan terakhir dan ungkapan cintanya. Dan karena cinta mereka sejati, hal itu pun membuat Putri Salju terbebas dari tidur abadinya. Kemudian Putri Salju kembali teringat jika ayahnya telah dihabisi oleh sang ratu. Karena sadar hanya dialah satu-satunya orang yang bisa mengembalikan kerajaan seperti dulu lagi, Putri Salju mengajak Jonathan dan para kurcaci untuk merebut kembali kerajaan mereka. Time to lead. Time? It won't be easy. She'll do Well said, Dobby. Follow me. Singkat waktu, dengan menggunakan kain merah, Putri Salju berdiri di depan pintu gerbang istana. Para warga yang melihat tuan putri mereka langsung berjalan bersama Putri Salju menuju istana kerajaan. Saat tiba di pintu gerbang istana, sang ratu langsung menyambutnya. Di depan semua orang, Putri Salju mengatakan jika sang ratu telah menghabisi sang raja dan merebut kerajaan, dan dia datang untuk mengambilnya kembali. Tapi sang ratu sama sekali tidak gentar. Dia masih percaya diri dan menunjukkan sihirnya. Kemudian dia membuat sebuah pisau dari berlian dan meminta Putri Salju menghabisinya di depan semua orang jika dia benar-benar menginginkan kerajaannya kembali. Putri Salju yang dibesarkan dengan cinta tentu saja tidak bisa melakukan hal tersebut. Sang ratu kemudian menyuruh prajuritnya untuk menghabisi Putri Salju.
Melihat itu, Putri Salju mencoba menyadarkan dan mengingatkan mereka. Jika dulu mereka adalah seorang petani, ada yang menjadi seorang penjual roti, dan semuanya hidup rukun dengan penuh rasa cinta. Tapi kenapa sekarang mereka harus hidup dalam ketakutan? Para prajurit yang mendengar perkataan dari sang putri mulai mengingat jati diri mereka yang sebenarnya. Melihat semua orang sudah mulai tersadar dan membela Putri Salju, sang ratu mengambil pisaunya dan berniat menyucuk sang putri. Tapi hal itu langsung digagalkan oleh temannya Jonathan. Sang ratu yang merasa kalah langsung masuk ke istana dan bertanya kembali kepada cermin ajaibnya. Tapi si cermin berkata, rupa sang ratu memanglah cantik, tapi tidak dengan hatinya. Sedangkan Putri Salju kecantikannya datang dari hatinya. Itulah yang membuatnya akan selalu menjadi yang tercantik di dunia. Sang ratu yang murka langsung memecahkan cermin ajaibnya, yang membuat dirinya disedot ke dalam cermin. Peaceful kingdom, governed. Setelah semuanya berakhir, Putri Salju pun otomatis menjadi ratu dan memimpin kerajaannya. Dan kerajaan yang selama ini diselimuti oleh ketakutan, sekarang kembali lagi menjadi kerajaan yang rukun dan dipenuhi dengan rasa cinta. Dan cerita pun berakhir. Konnichiwa.